Studium Biblicum Franciscanum atau Sekolah Tinggi Kitab Suci Fransiskan di Yerusalem adalah lembaga pendidikan untuk penelitian serta pengajaran kitab suci dan arkeologi tempat-tempat Alkitabiah yang tahun ini genap berusia 100 tahun. Mahasiswanya berasal dari 5 benua. Dalam kegiatan pengajaran di SBF, perhatian khusus diberikan pada bahasa-bahasa dan lingkungan kitab suci. Studi sejarah dan geografi kitab suci yang dipadukan dengan studi lapangan ke berbagai situs arkeologi memungkinkan siswa untuk memiliki kontak yang lebih mendalam dengan tempat-tempat tersebut. Saudara Rosario Pieri, dekan fakultas saat ini, memperkenalkan kita pada sejarah 100 tahun SBF. La sede dello Studium Biblicum Franciscanum è connessa al convento della Flagellazione. Si trova nel quartiere musulmano e quindi nell'area orientale della città vecchia e a poca distanza in linea d'aria dalla Spianata del Tempio. Lokasi Studium Biblicum Franciscanum atau SBF berdampingan dengan biara Flagellation, terletak di Muslim Quarter, dan oleh karena itu berada di bagian timur kota tua, tidak jauh dari Bukit Bait Suci atau Kompleks Al-Aqsa. Tidak begitu jauh Anda juga dapat melihat kubah makam suci. Biara Flagellation di masa damai adalah tujuan bagi ribuan peziarah yang datang ke sini untuk berdoa dan memulai Via Dolorosa atau Jalan Salib di halaman yang juga mengarah ke Kapel Penghukuman atau Kapel Litostrotos yang sejak abad pertengahan dianggap sebagai tempat di mana pengadilan Yesus berlangsung. Sekolah tinggi ini direncanakan oleh Kustodi Tanah Suci pada tahun 1901. Lalu berdiri dan beroperasi tanpa putus sejak 1924. Perayaan hari jadi ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan sejarah dan identitas Studium Biblicum. Pada tahun 2001, Studium menjadi Fakultas Ilmu Biblika dan Arkeologi. Pendaftaran di sini terbuka untuk para imam, religius, dan juga awam. Tahun ini menandai 100 tahun berdirinya sekolah kami yang diresmikan pada tahun 1924, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1924. Kustos Tanah Suci saat itu, Romo Ferdinando Dio Talevi, yang memimpin upacara peresmiannya. Sejarah lembaga pendidikan ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah kustodi. Memang benar bahwa ia digagas dan didirikan pada awal abad ke-20, namun kelahirannya merupakan buah alami dari sebuah proses yang panjang. Ini bisa dilihat dengan membaca risalah tentang rencana dan gambar-gambar bangunan suci di Tanah Suci, Trattato delle piante et immagini dei sacri edifici di Terra Santa, karya Romo Bernardino Amico dari tahun 1609, dan Elucidatio Terresante oleh Pastor Francesco Quaresmi dari tahun 1639. Dei sacri edifici di Terra Santa di padre Bernardino Amico, del 1609 addirittura. E poi la Elucidatio Terre Sancte di padre Francesco Quaresmi del 1639. Romo Claudio Bottini, profesor emeritus aktif yang menjadi dekan Studium Biblicum dari tahun 2002 hingga 2011, membagikan sejarah SBF seperti yang ia kenang. Io sono testimone veramente degli ultimi 50 anni, non ho conosciuto proprio i Saya bisa dibilang adalah benar-benar saksi hidup selama 50 tahun terakhir ini. Saya tidak begitu mengenal generasi yang pertama, semisal Pastor Gaudenzio Orfali, seorang Nazaret, yang dibesarkan di sini, seorang Fransiskan Kustodi Tanah Suci, yang merupakan direktur pertama dan juga profesor arkeologi pertama. Saya juga bertemu Pastor Saler di akhir hidupnya, pria yang sangat serius dan berkomitmen, seorang yang hidup dengan ugahari. Dia dikenal sebagai arkeolog Gunung Nebo. Romo Bagati merupakan pribadi yang sangat kaya, dan bagi saya, salah satu hal yang menonjol adalah perhatiannya terhadap sejarah. Dia juga seorang arkeolog hebat ketika saya datang. Bagati dikenal tidak hanya karena banyak publikasinya, tetapi juga karena penggalian yang ia lakukan di Nazaret dan di Ain Karem, serta studi yang ia lakukan mengenai itinerari atau rute perjalanan. Bagi Romo Bottini, SBF lahir dengan dua roh, yaitu pusat pengajaran dan pusat penelitian. Ketika saya tiba pada tahun 1975, saya bertemu dengan orang-orang yang sudah saya kenal dari studi saya sebelumnya di Roma, seperti Romo Frederick Mans, Romo Nicacci, dan juga Romo Piccirillo, kata Romo Bottini. E abbiamo contribuito allo sviluppo. Kontribusi kami pada pengembangan Studium Biblicum sebagai pusat penelitian dan pusat pengajaran
terutama terlihat pada tahun 2001, berkat jasa Romo Frederick Mans, sosok yang kami kenang dengan penuh nostalgia dan rasa syukur. Studium yang awalnya hanya bagian dari Fakultas Teologi di Roma dengan spesialisasi kitab suci, lalu diakui sebagai Fakultas Ilmu Biblika dan Arkeologi. Sebuah pengakuan yang bahkan mengejutkan kami, tetapi tentu saja luar biasa menggembirakan. Naturalmente immensamente piacere. Ricordo padre Pier Battista. Saya ingat Romo Pier Battista Pizzaballa sebagai seorang pemuda yang datang dari Roma dengan gelar Baccalaureate Teologi. Di sini dia menyelesaikan magisternya, dan setelah itu kami ingin dia menjadi profesor, tetapi provinsi asalnya hanya mengizinkan dia tinggal di Yerusalem untuk beberapa waktu lagi untuk belajar di Universitas Ibrani. Tetapi kemudian ia terpilih menjadi kustos Tanah Suci, lalu menjadi administrator apostolik, hingga kemudian menjadi patriark di Yerusalem dan juga kardinal. Cardinale.